Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pada kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini merupakan hadis yang sangat penting untuk kita ketahui karena tentunya kita senantiasa menginginkan untuk masuk surga. Nah, di dalam hadis ini, di sini dijelaskan bahwasannya kita akan masuk surga dengan selamat. Nah, tentu saja nanti yang masuk surga itu pertama ada yang masuk surga dengan selamat secara langsung. Yang kedua ada orang yang masuk surga tapi dihisab dulu, ditanya-tanya dulu oleh Allah itu gitu. Lalu yang ketiga, ada orang yang masuk surga tapi disiksa dulu di neraka. Kenapa? Disiksa dulu di neraka karena dia itu lebih banyak dosanya daripada amal baiknya. Nah, ketika dosanya itu lebih besar daripada amal baiknya, maka dia disiksa dulu di neraka, dibersihkan dulu dari dosa-dosanya sampai dia bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Karena yang namanya surga itu, nah itu ditempati oleh orang-orang yang disucikan. Oleh karena itu, kalau masih ada dosa, ya tidak bisa masuk surga. Makanya dosa-dosanya itu cuci dulu. Bagaimana dicucinya? Disiksa dulu di dalam neraka. Baru setelah bersih dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Rasulullah pun pernah bersabda ya. Nah, sabdanya itu, barang siapa yang dia itu beriman, meskipun hanya dengan imannya itu adalah sebesar biji zarrah, kebaikannya itu sebesar biji zarrah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, tapi itu cuci dulu, dibersihkan dulu dalam neraka sampai yang tersisanya itu tinggal imannya itu, tinggal amal solehnya itu baru dimasukkan ke dalam surga. Nah, apa? Kenapa ya ada orang yang dimasukkan ke dalam surga tapi ditanya dulu gitu. Nah, ini kenapa kenapa tidak tidak mau ditanya dulu? Karena kalau ditanya dulu ya, nah kalau ditanya dulu untuk masuk ke surganya, nah kita kan khawatir ya, panik gitu. Kenapa bisa khawatir? Kenapa bisa panik? Karena kita tahulah terhadap diri kita sendiri bahwasannya kita itu lebih banyak dosanya daripada amal baiknya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ditanya-tanya dulu sebelum masuk surga, ya panik lah. Bagaimana nggak panik gitu? Dosanya lebih besar daripada amal baiknya. Nah, oleh karena itu, kita menginginkan kita itu masuk surga dengan selamat, tanpa hisab, tanpa siksa. Ada kan hadis yang menyebutkan bahwasannya kita itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita gitu, tapi dengan rahmat Allah. Nah, di satu sisi kita itu masuk surga dengan sesuai amal kita, tapi di sisi lain kita masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, bagaimana ini mengkompromikannya gitu antara masuk surga dengan amal sendiri, gitu kan ya, dengan masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, ini penjelasannya adalah bahwasannya ketika seseorang dia berniat untuk berbuat baik, tapi ternyata dia tidak jadi untuk melakukan kebaikannya itu, gitu. Maka Allah akan memberikan pahala baginya satu yang sempurna karena niatnya. Gitu. Jadi ketika kita berniat berbuat baik, tapi ternyata tidak jadi melakukannya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya satu pahala yang sempurna. Lalu bagaimana kalau dia itu berniat amal baik, lalu ternyata amal baiknya dikerjakan?
Nah, ketika amal baiknya dikerjakan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya itu sep- itu 10 kali lipatnya atau 700 kali lipatnya atau tidak terhingga pahalanya. Nah, oleh karena itu, inilah yang dimaksud dengan rahmat Allah. Kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kitanya. Ini yang dimaksud itu. Karena ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya. Ada yang 10 kali lipatnya, ada yang 700 kali lipatnya, ada yang tidak terhingga melipat gandakannya itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita masuk surga dengan rahmat Allah. Ternyata Allah itu benar-benar baik gitu. Benar-benar baik, benar-benar Ar-Rahman, Ar-Rahim, karena Allah senantiasa melipat gandakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu kita jangan sampai ragu untuk melakukan kebaikan, karena ternyata setiap kebaikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dilipat gandakan pahalanya. Bisa 10, bisa 700, bisa juga tidak terhingga. Allah yang akan menghitungnya. Gitu. Nah, lalu kalau kita berbuat baik, kalau kita berniat untuk melakukan keburukan, tapi tidak jadi melakukan keburukannya itu, nah itu tidak apa? Tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Gitu. Tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi kalau kita berniat buruk dan ternyata keburukannya itu kita lakukan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu dosa saja. Itu. Jadi kalau kalau kita berniat buruk, lalu perbuatan buruknya kita lakukan, nah kita itu akan mendapatkan satu dosa saja. Itu. Satu dosa saja yang akan kita terima gitu. Nah, oleh karena itu ini rahmat Allah itu ini gitu. Jadi kalau kalau kita berniat melakukan dosa dan dosa itu ternyata dikerjakan, cuman satu saja oleh Allah dicatatnya. Keburukan itu cuman satu. Balasan keburukannya cuman satu. Kalau siksaannya ya siksaannya cuman satu gitu. Tapi kalau kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa melipat gandakan pahalanya 10, 700 sampai tidak terhingga. Nah, ini yang dimaksud dengan rahmat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Gitu. Bagaimana kita tidak tidak apa bahasa Sundanya itu tidak bagaimana kita tidak akan ditanya dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu benar-benar baik, ya. Benar-benar baik kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin berbuat kebaikan, ya lakukanlah kebaikan itu. Jangan sampai ragu. Gitu. Nah, kita kembali lagi kepada hadisnya. Nah, di dalam hadis ini bahwasannya ada seseorang yang dia itu akan masuk surga dengan selamat. Nah, bagaimana supaya dia itu bisa masuk surga dengan selamat? Nah, di sini hadisnya an Abdullah bin Salamin radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Salam, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, afsyus salama, sebarkanlah salam, wasilul arhama, bersilaturahmilah, wa'at imut ta'ama, berilah makanan, wasollu bilaili wan nasu niyamun, solatlah pada waktu malam hari ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, pasti kamu akan masuk surga dengan selamat." Nah, berarti di sini kalau kita ingin masuk surga dengan selamat, maka ada 4 persyaratan yang harus kita lakukan. Persyaratannya apa saja supaya kita bisa masuk surga dengan selamat? Yang pertama, sebarkanlah salam.
Yaitu yang pertama, sebarkanlah salam kalau kita ingin masuk surga dengan selamat. Yang kedua, syaratnya itu adalah bersilaturahmi. Nah, ini bersilaturahmi. Yang ketiga, memberikan makanan. Nah, memberikan makanan. Yang keempat, sholatlah di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Inilah persyaratan yang harus kita lakukan apabila kita ingin masuk surga dengan selamat. Sebarkanlah salam, bersilaturahmilah, memberikan makanan, dan sholat pada waktu malam. Atau biasa juga disebut dengan sholatul lail, tahajud, atau witir. Nah, ini untuk penjelasan satu persatunya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Mungkin untuk materi ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi ikhwatu iman sekalian.